Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, amma ba'du. Balik lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Islamiyah, satu kitab akidah dasar karya dari Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Dan pembahasan kali ini terkait seorang wali dan hal-hal yang berkaitan atau yang sering ditanyakan atau sering diklaim terhadap wali tersebut. Langsung saja masuk bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal onoto ya beluhu sampai sopal waliyu wali darajatan nabi ing derajate nabi. Wahal lan onoto yasilu sampai sopa wali ila halatin maring kondisi atau keadaan taskutu kang gugur anhu saking wali apa taklifu pira-pira perintah apa atakalifu pira-pira perintah indaha ing dalem nalikane sampai ing dalem nalikane sampai derajat mau. Jawab la ya beluhu ora tumeka ora sampai sopal wali darajatan nabiyin ing derajate nabi minal anbiya'i saking para nabi. Aslan kelawan babar pisan wala yasilunan ora sampai sapa abdu hamba madama selagine ana sapa hamba iku akilan wong kang berakal balihon tur kang balek ila haitsu yaskutu maring sekirane gugur anhu saking abdu apa al amru perintah wan nahyu lan larangan wa yubahu lan den wenangake lahu maring abdu apa ma barang syaa kang karep sapa abdu. Aman utai sabane wong iku za'ama menduga sapa man dalika mengkono-mengkono kabeh iku mau kafara mongko kufur sapa man. Wakada likalan kaya semono kaya furu kufur sapa man wong za'ama kang menduga sapa man anna ing setuhune anna lil syariati ing setuhune iku keduwene syariat apa batinan sisi batin yuholifu kang nulayani apa batin dhahiraha ing dhahire syariat. Huwa utawi batin al muradu kang den karepake bil hakikati kelawan hakikat. Wa awalu wa utawi batin iku al muradu kang den karepake bil hakikati kelawan makna hakikat. Fa awwala nuli mentakwil sapa man nususa ing pira-pira nas al-qatiyata kang wis pasti wa hamala lan nggawa sapa man ha ing nusus ala ghairi wahiriha ing atase liyane dhahire nusus kaman kaya wong za'ama kang menduga sapa man annal murada ing satemene karep bil malaikati kelawan pira-pira malaikat al kuwa kang kuat iku al akliyatu daya pikir abisyayati lan menduga kelawan pira-pira setan al kuwa kang kuat iku wahmiyatu daya angan-angan imajinasi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua pembahasan atau bahkan tiga. Yang pertama adalah terkait seseorang atau wali bisa mencapai derajat nabi. Yang kedua, seorang hamba apakah bisa sampai pada satu makom di mana dia boleh meninggalkan
larangan maupun meninggalkan perintah. Dan yang ketiga terkait seseorang yang beranggapan akan kebatinan atau paham kebatinan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Pembahasan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah seorang wali bisa mencapai derajat para nabi? Yang kedua, pertanyaannya, apakah orang tersebut, wali tersebut, bisa sampai pada makom yang mana makom tersebut memperbolehkannya untuk melanggar perintah tidak memenuhi perintah dan tidak memenuhi larangan. Dia sudah di makom bebas melakukan apapun. Apakah itu ada? Apakah itu benar dan lain sebagainya? Dijawab oleh sang musonef bahwa yang pertama, seorang wali tidak akan pernah sampai pada derajat nabi. Jadi wali itu bisa diusahakan karena wali tidak mengenal zaman, sedangkan nabi sudah lagi tidak bisa diraih oleh siapapun, karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang ada yang mengaku demikian, maka itu adalah klaim yang tidak benar. Maka seorang wali atau hamba ataupun siapapun tidak akan pernah bisa mencapai derajatnya para nabi sama sekali. Wala yasilu abdu madama akilan balihan ila haitsu tasqutu. Yang kedua, seorang hamba selama dia berakal dan balik, maka selamanya pula dia tidak boleh meninggalkan perintah dan larangan. Artinya perintah harus dilaksanakan, larangan harus ditinggalkan. Dua hal ini tidak akan lepas dari seorang hamba, dari seorang mukallaf selama dia berakal. Dan tidak akan pernah semua hukum yang haram itu menjadi boleh begitu saja kepada seorang hamba. Artinya hamba selama dia mukallaf, baligh, berakal, Islam, maka dia harus melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Ini hukumnya selamanya, tidak mengenal siapapun. Beda lagi kalau seseorang terus kemudian kehilangan akalnya, kehilangan kewarasannya. Nah, ini sudah tidak mukallaf lagi. Konsekuensi pemahaman-pemahaman salah terkait dua hal tadi menurut musonef adalah kekufuran. Waman za'ama dzalika kafara. Barang siapa yang meyakini dua hal tadi, ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, ada seorang hamba yang boleh melanggar syariat. Ini pemahaman-pemahaman seperti ini itu bahkan bisa menyebabkan dia menjadi kufur. Begitu juga ini di luar dua hal tadi. Begitu juga orang yang meyakini bahwa syariat itu punya sisi batin dan punya sisi zahir. Dan dia beranggapan bahwa ketika ada satu nas yang sifatnya qat'i, itu terus kemudian dia bawa ke klaim hakikatnya atau klaim batiniah dia.
Jadi ini mengkritik orang-orang yang mengklaim dirinya adalah tingkatan hakikat, mengklaim dirinya memahami batin dari satu dalil. Ini juga tanda kutip menurut musonef, menurut pengarang kitab ini, itu bisa kufur kalau misal beranggapan bahwa sholat itu adalah perilaku atau perbuatannya hati, bukan perbuatan fisik. Jadi misal ada orang-orang yang berpandangan sholat cukup diam, terus kemudian berkomunikasi dengan Tuhannya, itu pemahaman yang tanda kutip sesat, yang tidak benar. Ya sholat ya seperti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti halnya kalian melihat saya sholat. Maka nasnya ini nas qot'i, sudah tidak bisa ditawar ini dohir atau batin atau enggak, ya sudah sholat ya sholat, yang mana definisinya ulama adalah satu ibadah yang diawali takbir dan diakhiri salam, yang mana punya aturan-aturan khusus, yang mana ulama, masing-masing ulama ada yang menyepakati beberapa hal dan beda di beberapa hal lain. Ini tidak boleh lalu orang terus beranggapan, oh saya hakikatnya sholat itu ya doa, maka saya berdoa saja cukup. Ini tidak boleh. Bahwa sholat itu adalah perbuatan zahir yang kemudian juga punya sisi batin, batiniyah dan zahiriyah. Ya sudah, tapi tidak lalu membuat seseorang boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan zahirnya untuk hanya melaksanakan batinnya saja. Ini adalah kesalahan fatal. Bila seseorang beranggapan bahwa sholat misalnya cukup dengan melaksanakan hal-hal batiniahnya saja, berkomunikasi dengan Tuhan, tanda kutip seperti itu, maka pemahaman-pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tidak benar alias pemahaman sesat. Di sini dicontohkan bahwa orang yang termasuk orang-orang hakikat yang salah adalah beranggapan bahwa malaikat itu ditafsiri olehnya sebagai akal, sedangkan setan, sayatin dianggap sebagai wahmiyah atau lamunan-lamunan. Jadi otak kita punya fungsi satu berpikir, fungsi-fungsi kognitif, ada fungsi-fungsi yang tanda kutip imajiner. Hal-hal ini kemudian bila ada orang yang mengaitkannya dengan malaikat dan setan, bahwa beranggapan malaikat itu tidak ada, malaikat adalah akal kita dan setan adalah hawa nafsu atau imajinasi, lamunan-lamunan kita. Nah, anggapan-anggapan seperti ini yang menafikan bahwa ada malaikat dan ada setan, ini yang kemudian berbahaya, yang oleh musonaf dianggap sebagai seseorang yang sesat, bahkan kufur. Oleh karena itu kalau ada dalil yang mengatakan malaikat itu ada, ya sudah, kita begitu saja cukup meyakini bahwa malaikat itu ada. Tidak perlu terus kemudian membawa malaikat itu bukan makhluk yang wujud yang ada, tapi adalah daya akal kita. Atau iblis, setan itu tidak ada. Iblis dan setan adalah naluri hayawani kita dan seterusnya. Hal-hal seperti ini itu kurang tepat. Artinya bila dalil mengatakan A ada, ya sudah. Atau tadi seperti menafsirkan sholat itu adalah bukan
perilaku atau perbuatan dohir saja, dan dia sudah di makom hakikat yang berhak misalnya sholat hanya dengan perilaku batin. Ini pemahaman-pemahaman yang kurang benar, bahkan sama sekali tidak benar. Maka kita perlu hindari. Yang pertama, jadi bisa kita simpulkan dari pembahasan panjang tadi, yang pertama, seseorang baik wali ataupun bukan tidak akan bisa sampai pada derajat nabi, tentu saja di era ini, di masa ini, di zamannya Nabi Muhammad ini, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Yang kedua, selama seseorang Islam balik dan berakal, selamanya pula dia harus melaksanakan perintah dan perintah dan larangan, meninggalkan semua larangan. Yang ketiga, bahwa kalau memang ada nas-nas qot'i, itu ya sudah, jangan terus kemudian kita meninggalkan zahirnya nas tadi, zahirnya dalil tadi, dan memilih ke takwil kita yang sifatnya itu malah tidak berdasar, dia sangat imajiner dan lain sebagainya. Kalau memang ada dalil yang jelas yang menjelaskan itu, ya sudah, kita percaya begitu saja, baik masuk di akal kita maupun tidak, baik akal kita meyakini, mengiyakan, maupun akal kita itu berat untuk menerimanya, ya sudah. Kalau zahirnya seperti itu, ya sudah, jangan terus kemudian kita mentakwil itu, mengimajinasikan itu dengan hal-hal yang tanda kutip masuk akal. Ini malah menurut musannaf akan terjerumus ke hal-hal yang keliru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.